Saudara yang kasih dalam Tuhan, bersyukur Tuhan masih berikan kita hari yang baik. Amin. Kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa dengan sehat berkumpul bersama-sama sebagai satu jemaat. Di dalam firman Tuhan, Allah berkata Dia rindu agar jemaatnya berkumpul. Saat ini secara roh kita berkumpul, secara roh, karena kita di tempat masing-masing dan kita hari ini adakan ibadah online. Tapi secara roh kita satu di dalam Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus, satu spirit, roh yang rindu, haus dan lapar untuk mendapatkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ajak kita satukan hati kita mau berdoa. Mari sama-sama sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita minta hati yang haus dan lapar. Dan jangan sampai si iblis mengambil kesempatan dikala kita ibadah bukan di dalam gedung gereja, tapi di rumah masing-masing, biar kita tetap fokus. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat hari ini, hari yang baik. Dan biarlah hari ini kembali Tuhan, kami merindukan agar firman-Mu mengisi hati kami, agar kami boleh menguji sejauh mana cinta kami bertumbuh kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk ibadah hari ini, biar firman-Nya disampaikan kembali Tuhan, mengisi hati kami, mengisi kekosongan hati kami, dan membuat kami rindu bertobat lagi, mengikut Engkau lagi, semakin mencintai Engkau lagi. Tuhan, kami berdoa agar Tuhan yang bantu kami untuk fokus, Tuhan yang berkati pendengaran kami akan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, menyatukan hati, kami berdoa, amin. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada di sana. Saat ini kita berkumpul dan Tuhan ada di antara kita. Hari ini kita mau bahas firman Tuhan. Hari ini kita mau bahas firman Tuhan mengenai sebuah tema, yaitu perjalanan seorang musafir atau seorang pengembara. Bapak Ibu sekalian, saat ini di tengah-tengah wabah COVID-19 yang kita tahu sekarang semakin lama semakin banyak, semakin lama semakin heboh, semakin lama semakin mengkhawatirkan. Kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Kita mau sambil belajar firman Tuhan. Ada seorang kawan saya yang bicara begini, kalau dulu sepertinya hidup itu masih lama, hidup itu masih jauh, kesehatan setiap hari baru, pagi bangun, sekolah lagi, kerja lagi. Tapi tiba-tiba sekarang dalam satu masa, tiba-tiba semuanya berhenti, sekolah berhenti, semua kantor tutup. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Kemarin saya dengar bahwa kerugian dunia sampai saat ini, sampai saya dengar beritanya 2 hari yang lalu adalah 12.000 juta dolar, 12,000 million dollar. Ketika saya coba hitung di kalkulator, nolnya nggak cukup, jadi nggak bisa saya convert lagi ke rupiah. Jadi kerugiannya begitu besar. Bukan hanya kerugian materi, tapi nyawa. Ketika saya mempersiapkan firman hari ini, saya terpikir akan sebuah benda. Ya. Roh Kudus memberikan image itu dalam pikiran saya adalah sebuah jam pasir. Ya. Jam pasir ini melambangkan kehidupan kita. Ya. Tapi apa yang membedakan jam pasir? Karena setiap kita punya jam pasir. Selain jam pasir berbeda-beda pasirnya, ada yang pendek, ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang tinggal sedikit lagi, ya, jumlahnya berbeda-beda. Tapi ada yang membedakan jam pasir. Ada jam pasir anak-anak dunia ini, di firman katakan, ada jam pasir anak-anak Allah. Beberapa minggu yang lalu kita sudah bahas tema mengenai anak Allah. Tema yang akan saya bawakan adalah mengenai kerajaan Allah. Firman mengatakan, karena begitu besar kasih Allah bagi setiap orang, maka Ia membiarkan mataharinya bersinar bagi orang yang baik maupun orang jahat. Dia menurunkan hujan bagi orang yang benar
dan orang yang tidak benar. Firman Tuhan katakan, ada gandum, ada lalang, dan mereka tumbuh bersama-sama. Firman mengatakan, ada domba dan serigala yang berbulu domba. Mereka tumbuh dan tinggal bersama-sama. Tapi firman katakan, buat anak-anak Allah, statusnya beda. Berkatnya beda. Ingat, matahari itu berkat umum. Tapi buat anak-anak Allah ada yang khusus. Penyertaan-penyertaan yang khusus. Statusnya beda. Anak-anak Allah berasal dari kerajaan Allah. Anak-anak dunia berasal dari kerajaan dunia. Buat anak-anak Allah, mereka punya kesadaran bahwa anak-anak Allah hidupnya di kerajaan Allah. Amin. Anak-anak Allah hidupnya di kerajaan Allah. Makanya ada lagu, dunia bukan rumahku, rumahku di atas sana. Buat anak-anak Allah kita mengharapkan kerajaan Allah. Buat anak-anak Allah, ingat, status kita di dunia ini adalah musafir, bukan permanent residence. Kalau kita lihat di habis ini, bahwa di KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini menarik sekali, bahwa musafir atau pengembara adalah orang yang bepergian meninggalkan negerinya selama 3 hari atau lebih. Mereka mengembara di tempat tertentu, tapi pada akhirnya dia akan kembali. Itulah namanya pengembara. Jadi dia bukan pergi untuk selamanya, tapi dia akan kembali. Contoh misalnya dulu pernah ada yang Andreas misalnya, dia pernah jadi PPP, jadi dokter, dia pergi dan dia akan kembali lagi. Ya, dia nggak akan selamanya tinggal di sana. Itu namanya mengembara atau disebut sebagai musafir. Ya, saya menemukan bahwa musafir di dalam firman Tuhan dibahas. Jadi ada beberapa hal mengenai musafir. Yang pertama, bahwa musafir atau pengembara memiliki tujuan yang jelas. Musafir atau pengembara memiliki tujuan yang jelas. Tujuannya adalah kerajaan Allah. Yang pertama, dia punya tujuan yang jelas. Musafir teryakinkan bahwa dunia ini bukan rumah dia. Dia sedang ada di dalam perjalanan. Nah, ini yang menarik. Saya temukan dalam sebuah buku, dia tuliskan begini. Hidup anak-anak Allah di dunia ini adalah sebuah misi Allah. Tuhan Yesus berkata bahwa dia sedang mempersiapkan tempat buat anak-anaknya. Anak-anak itu siapa? Para misionaris surga yang sedang OTW. Maksudnya sedang OTW itu sedang dalam perjalanan. Sedang dalam perjalanan pulang. Nah, ini yang menarik. Dalam Yohanes 14 ayat 2 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, hai para misionaris. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga ada di sana. Bisa dibilang saat ini setiap manusia dilahirkan semua sama. Mereka dibesarkan, dididik, ya, dengan pola pikiran anak-anak dunia. Karena ketika anak-anak masih kecil, mereka dididik oleh orang tua yang mewajibkan mereka untuk sekolah, diwajibkan mereka untuk melakukan hal-hal sebagaimana seorang anak dibesarkan. Di buku ini juga mencatat seolah-olah dunia ini adalah satu-satunya kesempatan untuk dapat menikmati dan menjalani kehidupan. Setiap orang dibesarkan dari kecil, ketika mereka sekolah, mereka dikatakan oleh papa mamanya, kamu harus sukses, kamu harus sekolah yang rajin, kamu harus menghasilkan banyak uang, kamu harus bisa jadi kaya, punya materi. Semua syarat sepertinya terms and condition untuk seorang anak menjadi kaya itu diajarkan oleh orang tua, betul nggak? Seorang pedagang mobil pasti mengajarkan anaknya bagaimana cara berdagang dengan baik. Seorang pemilik restoran pasti mengajarkan kepada anaknya gimana sih masak yang baik supaya dapat uang lebih banyak lagi. Setiap orang pasti mewariskan itu kepada anak-anaknya. Ini akibatnya. Akibatnya setiap orang berpikir bahwa gak ada kehidupan lain selain di bumi ini. Gak ada kehidupan lain selain menjalani terus, menumpuk pemikiran, pekerjaan, menghasilkan materi. Ketika mereka memikirkan ini terus menerus,
buku itu mengatakan akibatnya adalah otomatis mereka tidak lagi mengharapkan ada kehidupan lain yang lebih baik. Setiap orang akan memikirkan bahwa dunia ini adalah the only place. Sehabis selesai dari dunia ini ya selesai. Pada firman Tuhan berkata tidak. Orang-orang seperti ini, mereka akan berusaha untuk menikmati semaksimal mungkin, membeli sebanyak mungkin, menabung sebanyak mungkin. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan. Demi menikmati dunia ini mereka akan mengorbankan apapun. Apapun akan mereka korbankan. Akibatnya orang-orang seperti ini tidak akan punya hasrat untuk mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah dan hidup dalam pemerintahan Allah. Karena Allah gak kelihatan. Yang kelihatan adalah dunia ini dan ekspektasi-ekspektasi yang seseorang harus kerjakan. Orang-orang seperti ini tidak akan punya hasrat untuk mendatangkan atau menghadirkan kerajaan Allah dalam kehidupannya. Mereka adalah orang-orang kebanyakan. Saya ingin tegaskan di sini bahwa selama ini kita mengatakan ada anak Allah, betul? Tapi di sini saya mau tegaskan bahwa firman Tuhan membedakan. Ada anak Allah, ada orang dunia, ada orang pada umumnya, orang Kristen pada umumnya. Jadi anak Allah dan orang Kristen itu berbeda. Orang Kristen itu banyak, tapi buat anak-anak Allah, bukan setiap orang Kristen adalah anak Allah. Kita akan lihat di sini ya, di dalam Filipi 3 ayat 20. Karena kewarganegaraan kita, kependudukan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, anak-anak Allah secara roh bukan lagi warga negara dunia ini. Kita masih melakukan aktivitas dunia ini. Bahkan firman Tuhan mengatakan saat ini kita nggak ibadah di gereja. Kenapa? Karena kita taat sama peraturan pemerintah. Karena kita tahu pemerintah sedang berusaha untuk memutus rantai COVID-19 ini. Makanya kita taat. Keberadaan kita di dunia adalah untuk taat. Dan firman Tuhan yang mengatakan bahwa pemerintah yang saat ini ada di dunia adalah pemerintah yang ditunjuk oleh Allah. Makanya kita taat. Kita taat pemerintah karena kita taat sama Allah. Itulah ciri anak-anak Allah. Dia akan mengejar semua yang adalah hal-hal kerajaan Allah. Dia tahu betul karena tujuannya adalah kerajaan Allah. Dia akan berusaha menghadirkan kerajaan Allah. Dia akan terus cari tahu. Ini cirinya anak-anak Allah. Dia akan terus cari tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang musafir atau pengembara. Ya, kalau yang pertama dia tahu tujuannya. Yang kedua, dia akan mengambil keputusan untuk menentukan arah langkah yang harus ditempuh. Ingat saya pernah berkhotbah waktu itu bahwa keputusan adalah sebuah kata yang diputus. Ketika sudah diputus, itu adalah keputusan. Berarti diputus ada yang diambil, ada yang dibuang. Nah ini dia. Seorang musafir atau pengembara ke kerajaan Allah, dia sudah memutuskan yang bukan kerajaan Allah. Dan dia mengambil yang kerajaan Allah. Kalau dulu waktu saya kecil pernah ada sebuah buku cerita yang seperti ini nih. Ya. Jadi di buku cerita itu ada bab 1, bab 2. Nggak ada bab 1, bab 2. Tapi di buku itu hanya begini. Ketika dalam suatu situasi dia terjebak, kemudian si pengarang buku akan memberikan pilihan. Kalau misalnya contoh di buku ini, kalau Anda mau mengambil keputusan ini, ke halaman ini. Kalau Anda mau akhirnya menyudahi dan akhirnya selesai cerita itu, pergi ke halaman ini. Dia memberikan pilihan-pilihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam perjalanan seorang pengembara menuju sampai dengan kerajaan Allah, dia akan disodorkan dengan berbagai pilihan. Kita semua tahu ujungnya bahwa setiap orang Kristen akan sampai di hadapan Allah. Dan setiap kita yang mendengarkan siaran ini pasti berkata, kita ingin sampai pada sebuah momen di mana Allah berkata, "Hai hambaku yang baik dan setia, masuklah di dalam kerajaanku, mari menikmati kebahagiaan Tuhan." Betul, kita mau saat itu tiba. Tapi masalahnya, dalam perjalanan ke sana kita harus memutuskan banyak sekali keputusan. Dan kalau sampai kita salah memutuskan, jalan kita bukan akan lurus, tapi semakin belok.
lurus beda sedikit, 1 derajat melintang ke kiri, ujungnya akan melenceng. Maka dikatakan ketika kita on the way, kita akan diberikan pilihan yang adalah pertimbangan-pertimbangan. Ingat bahwa bukannya Allah tidak bisa menjadikan kita anaknya. Kita sudah berdosa. Dan Yesus Kristus turun mengajarkan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jangan lagi serupa dengan dunia. Manusia dikasihi Tuhan. Ciptaan yang berbeda yang diberikan pilihan. Anjing dan kucing gak dikasih pilihan, tapi manusia dikasih pilihan. Malaikat gak dikasih pilihan. Lucifer dia diberikan kesempatan untuk bertobat, tapi manusia selalu diberikan kesempatan untuk bertobat karena Allah mengasihi manusia. Rasul Petrus mengatakan bahwa sebagai orang percaya di bumi ini, kita adalah pendatang dan perantau. 1 Petrus 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebut Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ingat, saya teringat lagi khotbah saya 3 minggu yang lalu. Ya, masih ingat mengenai musim perubahan. Dalam musim perubahan itu, saya mengatakan waktu itu bahwa setiap anak-anak Allah akan melalui proses metamorfosis. Masih ingat? Masalahnya, metamorfosis buat manusia itu bisa ditolak dengan manusia tidak mau berubah. Kalau seekor ulat dilahirkan sebagai ulat, dia pasti metamorfosis, betul? Kecuali dia mati sebelum proses metamorfosis. Tapi manusia, mereka bisa menentukan mereka mau berubah apa tidak. Masih ingat metamorfosis? Ulat itu makannya ulat makannya daun. Ketika dia bermetamorfosis, dia menjadi kupu-kupu. Kupu-kupu gak bisa lagi makan daun. Kupu-kupu akan makan madu. Demikian juga seorang Kristen yang adalah anak-anak Allah, ketika dia lahir baru, dia gak suka lagi yang sebelumnya dia suka. Itulah yang dikatakan oleh Paulus. Dia gak suka lagi apa yang dulu dia kejar. Tapi saat ini dia mengejar Kristus. Dia mengejar hal-hal kerajaan Allah. Setiap anak-anak Allah yang melalui proses metamorfosis, dia akan berubah. Masalahnya, banyak orang Kristen yang mengatakan mereka sudah metamorfosis. Mereka udah lahir baru, tapi mereka masih suka makan daun. Ini tidak mungkin. Kalau kita kembali kepada 1 Petrus 1 ayat 17 dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, Allah memberikan pilihan. Kalau kamu anak, kalau Bapa adalah pater atau pater yang lain, karena pater itu ada banyak. Balik lagi, ayat ini sifatnya adalah kondisional. Nah, saya mau kasih contoh apa itu kondisional. Kalau kita makan kenyang, kalau kita nggak makan kita lapar. Kalau kita mandi kita bersih. Kalau kita nggak mandi kita kotor. Kalau kita nyalain saklar terang. Kalau kita matiin saklar, gelap. Mungkin gak kita nyalain lampu tapi tetap gelap? Bisa-bisa bolamnya udah rusak. Ini kondisional. 1 Petrus 1 ayat 17 kalau kita lihat di sini, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Kalau kita lihat di AMP-nya di sini di Amplified Bible dikatakan, kalau kamu menyebutnya Bapa, you should conduct yourself with a true reverence throughout the time of your temporary residence. Ya, Anda harus bertindak atau berperilaku dengan penuh rasa hormat selama waktu mengembara sementara Anda di bumi ini. Ya, di PPP mengatakan, live each day with a holy awe, ya, dengan kekaguman dan rasa hormat akan kekudusannya sepanjang waktu selama ada di bumi. Dan kalau saya dapatkan sebuah terjemahan di NKJV, ya, ini menarik sekali. Ayat ini dimulai dengan sebuah subtitle judul, ya, Greeting to the Elect Pilgrim, ya, salam kepada musafir yang terpilih. Balik lagi di sini katakan tidak semua musafir itu terpilih. Ya.
And if you call on the Father, who without respect of persons judgeth according to the every man's work, pass the time of your sojourning here in fear. Jalani waktu Anda tinggal di dunia ini dalam ketakutan atau waspada terus. Saya tadi terpikir ya, seorang teman saya pernah mengatakan dia pergi ke sebuah zona yang sangat tidak dia kenal. Kalau kita dari Indonesia, kita pergi ke Singapura, kita kenal nggak zonanya? Kita kenal zonanya. Bahkan dari Indonesia, kita pergi ke Eropa aja kita masih bisa kenal zonanya. Teman saya mengatakan dia pergi ke Afrika Selatan. Zonanya tiba-tiba berubah total. Dia bisa menemukan singa di dalam perumahan. Dia selalu berada dalam ketidaknyamanan, karena dia berada di zona yang bukan zona dia. Di sini kata ketakutan itu adalah kataannya adalah phobos. Yang pertama memang artinya takut, tapi bukan itu artinya yang Tuhan mau tunjukkan di sini. Yang pertama adalah ketakutan, teror, ya. Pengertian yang kedua adalah rasa takut yang artinya hormat, kagum, respect yang ditunjukkan oleh seorang istri kepada suaminya. Seorang mempelai wanita menghargai mempelai prianya. Seperti itulah kita harus punya rasa takut kepada Allah. 1 Petrus 2 ayat 11 mengatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. AMP-nya, Beloved, I implore you as aliens, ya, sebagai orang asing, sebagai suatu alien, bahkan alien, and strangers in this world, agar kalian abstain from the sensual urges, the evil desire, the passion of the flesh, and your lower nature that wage war against the soul. Di sini maksudnya artinya adalah menjauhkan diri. Ya. Di sini Rasul Petrus mengatakan, kalau kamu musafir, kalau kamu pendatang atau perantau, kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan yang bukan berasal dari sana. Keinginan apa yang harus dijauhi? Keinginan apa yang harus dihindari? Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Kalau Anda sempat buka apa itu keinginan daging, ada di dalam Galatia 5 ayat 19. Perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, dengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang Paulus juga perbuat dulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Cobaan, ya. Ketika kita hidup dalam dunia, kita akan menghadapi yang tadi saya sebutkan, perbuatan daging. Selama kita masih punya darah dan daging, hal-hal yang saya sebutkan tadi akan terus menyerang kita, akan terus menguji kita, memurnikan kita. Kalau saya pernah mendengar dulu bahwa wanita yang paling cantik itu Angelina Jolie namanya. Ya. Kenapa dia dikatakan cantik? Jadi menurut survei dikatakan dia adalah paling cantik karena bibirnya jebel. Ya. Kemudian di sininya ada belahannya. Dia cantik. Nah, pertanyaan saya, kalau sekarang kita masih berpikiran kalau iblis atau cobaan-cobaan itu rupanya adalah mengerikan, dia punya tanduk, mukanya jelek, kemudian suaranya menyeramkan, itu adalah iblis yang krocok-krocok. Dia tidak akan menggoyahkan iman sebesar, kalau kita tahu namanya laki-laki kalau selingkuh, mungkin gak dia selingkuh sama yang belahan dagunya 5, yang hidungnya gede, matanya 4. Dia gak mungkin kan begitu. Dia akan selingkuh sama seorang yang lebih cantik, seorang yang lebih menarik dari yang sebelumnya. Nah, saya mau bilang apa? Bahwa selama di dalam dunia ini kita akan terus digoncang. Orang Kristen akan terus digocok, ya dikocok
dicocok terus, dimurnikan imannya, disaring apakah dia anak-anak Allah atau dia adalah anak-anak dunia ini. Kalau dia adalah anak-anak dunia ini, dia akan dibelokkan. Setiap anak-anak Allah, pengembara kepada kerajaan Allah, jalannya adalah lurus menuju kerajaan Allah. Tapi di kanan kirinya banyak anak-anak dunia ini yang akan menarik dia, menawarkan barang dagangannya. Yuk lihat, ayo beli. Ketika anak Allah ini setuju dengan tawarannya, dia akan membeli dan dia akan belok. Dan kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Anak-anak Allah akan terus waspada menjaga apakah tawaran ini adalah tawaran yang berlawanan dengan firman Tuhan apa tidak. Apakah tawaran ini berlawanan dengan kehendak roh yang ada dalam hati atau tidak. Dia tidak akan sembarangan dibelokkan. Dia tidak akan langsung oke. Dia akan mempertimbangkan. Dan pertimbangannya itu adalah cuma satu, firman Tuhan. Firman Tuhan yang terus digerakkan oleh Roh Kudus. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Ada janji Tuhan yang sangat indah. Buat para musafir yang sadar benar bahwa tujuannya adalah kerajaan Allah dan dia berlari, dia mengejar. Dikatakan begini. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya. Bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka, sama seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saya catat di sini ya, ini adalah perenungan saya beberapa hari yang lalu. Saya terkagum melihat ini janji Tuhan kepada kita, para pengembara yang sudah mengambil keputusan dan kita hidup terus mempertimbangkan. Ingat, hidup dalam pertimbangan karena banyak tawaran-tawaran di kanan dan kiri akan membawa kita jauh dari Tuhan. Takut akan Tuhan adalah takut menyakiti hati Tuhan. Dan ini yang namanya mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan yang benar hanya dimiliki oleh orang yang mengenal Tuhan sebagai Bapanya. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Tuhan dan dia tidak sampai hati untuk menyakiti hati Tuhan. Sama seperti seorang anak yang dalam setiap tindakannya memikirkan apa yang menyenangkan hati orang tuanya. Nah, ini yang lebih menarik lagi. Kalau tadi dalam sudut pandang kita takut akan Tuhan. Ini adalah sudut pandang Tuhan kepada kita. Nah, ini. Orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan sama dengan dikasihi Tuhan. Ini adalah hal yang luar biasa. Kita nggak bisa beli ini. Karena ini adalah Tuhan yang respon. Orang yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan dikasihi oleh Tuhan. Ketika dia dikasihi Tuhan, dia menjadi milik kesayangan Tuhan sendiri. Dan namanya dicatat dalam buku peringatan yang berisi nama orang-orang yang takut akan dia, yang hormat akan dia. Dia sama dengan lagi menjadi permata-permata kesayangan Allah. Sama dengan lagi mendapatkan belas kasihan Allah yang membedakan anak-anak Allah dengan anak-anak dunia. Ingat, anak-anak Allah memperoleh warisan dari papa kita. Saya nggak bisa dapat warisannya Pak Kosin. Saya nggak bisa dapat warisannya Pak Paulus. Karena saya bukan anaknya. Tapi kalau saya adalah anak Allah, saya akan dapat warisan Allah. Dapat kuasa dari Bapa saya. Itulah sukacita menjadi anak-anak Allah. Tapi masalahnya, kita nggak tahu kita anak atau bukan. Kita nggak tahu anak atau bukan sampai kita dinyatakan setia pada akhirnya. Makanya dari sekarang, carilah kerajaan Allah. Hal yang ketiga, musafir selalu menyediakan bekal. Ya, seseorang kalau pergi ke Singapura, dia pasti akan beli dolar Singapura yang cukup. Kalau saya mau pergi ke Jogja, ya saya bawa rupiah yang cukup. Kalau saya mau pergi ke Eropa, saya akan bawa euro yang cukup. Dan saya akan siapkan kartu kredit yang bisa diakses kalau sampai uang saya hilang. Karena saya harus make sure saya punya uang yang cukup buat makan dan buat pulang.
Nah, musafir dia akan menyediakan bekal. Matius 6 ayat 19 sampai 24 bilang apa? Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak akan merusakkan, pencuri tidak akan membongkar serta mencurinya. Kumpulkan harta di sorga. Bagaimana caranya? Nggak pernah di dalam Alkitab berkata, kumpulkanlah warisan buat keturunanmu. Cari di Alkitab, nggak akan ada. Cuma ada satu dikatakan oleh Alkitab, kumpulkanlah harta di sorga. Kumpulkanlah harta di sorga. Bagaimana cara mengumpulkan harta di sorga? Firman Tuhan berkata, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cara mengumpulkan harta di sorga adalah cari kebenaran Allah. Haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Carilah Allah seperti Anda mencari uang. Simple. Kalau kita dikatakan oleh seseorang, saya akan kasih kamu 10 M. Syaratnya satu. Setiap pagi, jam 4 pagi, Anda harus teriak-teriak di atas Monas. Gak mau tahu gimana caranya. Setiap hari selama 3 hari teriak di atas Monas. Dan Anda akan dapat 10 M. Jam 4 pagi. Anda pergi gak? Kalau untuk uang, kita bisa datang on time. Kalau untuk uang, kita bisa sungguh-sungguh belajar. Tapi untuk Tuhan, apakah mau sungguh-sungguh belajar seperti kita mencari uang? Anak kalau telat 5 menit ke sekolah, dia akan diskors. Dia telat 5 menit mungkin selama 3 kali dia akan diskors. Tapi kalau ke gereja, setiap minggu terlambat pun sepertinya gak ada. Padahal firman Tuhan mengatakan, dia melihat dan dia mencatat orang-orang yang takut akan dia. Kumpulkanlah harta di sorga. Kumpulkanlah harta di sorga. Kebenaran Allah lakukan. Firman Allah mengatakan dalam Matius 6 ayat 24, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan yang tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Allah mensejajarkan dirinya dengan Mammon. The only thing yang Allah mensejajarkan dengan dirinya dengan pihak yang lain, dan manusia disuruh pilih. Amazing. Manusia diberikan hak untuk memilih mau Allah atau Mammon. Ya. Saya ingin sedikit sharekan apa itu Mammon. Jadi Mammon itu adalah berasal dari bahasa Aram. Ya. Bahasa Aram Mammon itu artinya keuntungan atau cuan. Ya. Jadi segala sesuatu yang merupakan keuntungan mungkin menjadi Mammon. Mungkin menjadi Mammon. Dia punya potensi besar jadi Mammon. Firman Tuhan mengatakan, sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, itulah Mammon. Ya, saya ulangin lagi, keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup adalah Mammon. Saya ingin bacakan terakhir dalam sebuah buku, dia katakan gini, bagi sebagian orang, perut mereka adalah Mammon, dan mereka mengabdi kepadanya. Bagi sebagian orang, kenyamanan mereka, kenyamanan keluarga mereka adalah Mammon mereka. Tidur mereka, olahraga mereka, waktu luang mereka adalah Mammon bagi mereka. Bagi yang lain, kekayaan duniawi adalah Mammon. Bagi yang lain, kehormatan, kesombongan, kedudukan yang tinggi adalah Mammon. Tapi ingat, Allah tidak mau dirinya disandingkan dengan Mammon. Allah mau kerinduan, mengenal Dia, haus dan lapar akan firman-Nya itu. Itu lebih besar daripada kerinduan untuk memuaskan Mammon. Saya ingin tutup dengan ini, sebuah perbandingan. Di buku ini katakan, Allah berkata, anakku, berikan hatiku kepadaku. Mammon berkata, tidak, berikanlah hatimu kepadaku. Allah berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Mammon berkata, raihlah sebanyak mungkin yang kamu bisa. Uang.
Gak peduli gimana caranya, pokoknya uang. Haram atau halal, yang penting uang. Yang ketiga, Allah berkata, jangan menipu, jangan pernah berdusta. Berlakulah jujur dan adil dalam setiap bisnismu, dalam setiap urusanmu. Mammon berkata, tipu ayahmu sendiri kalau itu dapat menguntungkan engkau. Allah berkata, bermurah hatilah, jangan berhutang, jangan menahan apa yang menjadi hak sesamamu. Mammon bilang apa? Pertahankan hartamu. Memberi itu cuma merugikan kita semua. Sedapat mungkin kalau hal itu bergantung padamu, ikat kencang-kencang, jangan pernah berikan. Berlawanan dengan firman Tuhan. Allah berkata, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Mammon berkata, khawatirkan segala sesuatu. Allah berkata, kuduskan hari Sabat. Mammon bilang, manfaatkan hari itu sebagai hari-hari lain untuk kepentingan dunia, kepentingan bisnis. Betapa berbedanya perintah-perintah Allah dengan perintah Mammon. Kita nggak bisa hidup dengan perintah kedua, Allah dan Mammon. Keduanya nggak bisa. Harus pilih salah satu. Saya ingin tutup, saya ingin ingatkan lagi, musafir. Yang pertama, dia tahu tujuannya adalah kerajaan Allah. Yang kedua, dalam perjalanan menuju kerajaan Allah, banyak hal-hal yang bisa menggoyangkan keputusan-keputusannya untuk terus maju menuju kerajaan Allah. Dan dia harus terus bergantung pada firman Tuhan untuk memberitahu dia mana jalan yang harus dia pilih untuk menuju kerajaan Allah. Dia akan menjaga dirinya dari keinginan-keinginan daging di Galatia 5 ayat 19. Hal yang ketiga, musafir, make sure you have enough. You have enough bekal. Uang yang cukup, firman Tuhan berkata. Sebelum kamu membangun bangunan, perhitungkan dulu. Jangan-jangan sudah kamu bangun nggak cukup dan kamu akan ditertawakan orang. Udah kamu rugi, nggak selesai juga. Bapak Ibu sekalian, kita adalah musafir. Tapi, are you the elect pilgrim? Apakah saya adalah pengembara yang akan setia sampai akhir? Ataukah kita hidup begini aja? Kita cari uang dan begitu-begitu aja. Mari sama-sama kita kembalikan pikiran kita kepada kerajaan Allah. Ingat, kalau kita adalah anak-anak Allah, kita hidup dalam kerajaan Allah. Di sini hanya temporary. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur buat firman-Mu, dan biarlah setiap firman kami pakai untuk berkaca, kami pakai untuk menguji, kami pakai untuk menegur, kami pakai untuk memperingatkan saudara-saudari sekalian di dalam Kristus, dipakai untuk mendoakan orang-orang supaya Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu, kami sebagai tubuh Kristus, kami dapat bergandengan bersama-sama berjalan menuju kerajaan Allah. Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah wabah yang ada, Bapa, ini adalah kesempatan Engkau memurnikan setiap kami. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Tuhan? Apakah kami sungguh-sungguh takut dan hormat akan Engkau? Apakah kami sungguh-sungguh berjalan dalam perjalanan menuju kerajaan Allah? Atau kami hanya duduk diam menjadi orang Kristen yang malas, yang suam-suam kuku, yang gak peduli akan kerajaan Allah, yang datang ke gereja, datang menyembah Tuhan hanya sebagai kewajiban? Tuhan, kalau itu ada beberapa dari kami, berbelas kasihanlah Tuhan. Biarlah dengan hati yang hancur kami datang kepada Tuhan dan memohon, memberikan kami hati seorang musafir, hati seorang pengembara. Terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, kami mau mendoakan ke orang-orang yang terkena wabah COVID-19. Bapa di dalam surga, berikan mereka pengenalan akan Engkau. Berikan mereka kesembuhan. Dan Tuhan, berbelas kasihanlah Tuhan buat Indonesia. Sampai sekarang yang terkena wabah semakin banyak. Dan kiranya Tuhan yang mau hentikan, Tuhan. Kalau Kau boleh memberikannya, berikanlah Tuhan. Dan tapi di atas biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dan Tuhan, lindungi setiap jemaat-Mu dari yang jahat. Lindungi setiap jemaat-Mu daripada virus COVID-19 ini, Tuhan. Supaya kami dapat sehat-sehat saja sampai pandemi ini berlalu. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap dokter yang menangani penyakit ini. Tuhan yang berkati, berikan mereka kesehatan, jaga mereka, jauhkan dari yang jahat.
Dan biarlah Tuhan, wabah COVID-19 ini buat kami anak-anak Allah, kami dapat menguji Tuhan, apa betul kami anak-anak Allah, apa betul kami mengasihi Engkau, apa betul kami mengasihi Engkau. Kami dapat terus menguji dan merenungkan firman-Mu selama wabah ini terjadi. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.